Terus ini menarik juga nih Kak, ini pertanyaan saya nih. Kayaknya apa sih yang membuat, apa sih faktor eksternal yang membuat industri kesehatan itu turun? Turun bukannya saya bilang naik ya barusan. Iya, maksudnya kan sepertinya kan kalau industri kesehatan itu apalagi yang namanya krisis apa segala macam kayaknya nggak akan terdampak. Oh, Apakah maksudnya ada faktor di luar misalnya manajemen internal atau apa segala macam permasalahan internal di luar lah, eksternal secara krisis segala macam apakah industri kesehatan itu akan terdampak gitu? Gimana ya? Pokoknya apa faktor yang menjadi yang faktor faktor yang bisa aduh astagfirullah. Sorry saya mendapatkan pertanyaan sendiri itu saya agak sulit. ya, saya kebayang sih maksudnya. Kebayang ya maksud Saya saya. kebayang maksudnya. Eh, Kayaknya kan kalau misalnya krisis ekonomi, krisis Oke. COVID pun mereka seperti nggak terdampak sekarang. Ya basicnya gini, industri kesehatan itu kan salah satu support system terbesar dari suatu negara. Ya, Ya kalau negara semuanya nggak semuanya mati, nggak sehat mati, ya udah hilang negaranya kan. iya. Jadi maksudnya itu salah satu hal paling esensial di dalam negara. Hmm. Nah, industri-industri yang paling bertahan itu memang yang paling esensial buat negara secara industri. Tapi kalau kita bicara bisnis, bisnis itu pengelolaan tidak baik aja bisa bubar. Kayak apotek, bikin apotek, pengelolaan buruk ya bubar. Iya sih benar. Jadi kalau kita bicara bisnis, bisnis itu variabelnya jauh lebih simpel kalau kita bicara UMKM gitu. Hmm. Nah, background saya juga sempat di konsultan dan saya suka ngurusin UMKM. Ya. Antusias lah. Atau mungkin kabarnya sempat terlibat dalam UMKM Iya, itu. saya Sempat. juga sempat bikin UMKM. Jadi Iya, kayak iya. UMKM itu lebih simpel dalam artian faktor-faktornya waktu di awal tuh masih bisa kebaca. Benar. Tapi kalau kita bicara industri, is a very different story. Gitu. Oh, Kalau kita iya. bicara industri, yaitu industri yang esensial. Tapi di dalam industri kesehatan sendiri, itu banyak yang saling makan, Al. Kayak misalnya, kalau misalnya kita mau bikin obat yang baru, Hmm. itu kan biasanya perlu waktu panjang buat sampai di ACC. Terus juga hak apa? Ini saya punya teman apoteker ya, saya waktu itu pernah diskusi, researchnya panjang, udah gitu dia bisa pakai itu sama berapa lama menguangkannya dan belum tentu balik modalnya kayak gitu. Oh, iya. Jadi produsen obat kesehatannya sendiri belum tentu untung tuh bikin gitu. Iya ya, Ya luar kan? biasa sih. Sedangkan yang mungkin untungnya paling gede tetap distributor. Distributor. Ini pemain lain lagi tapi Nah, ngomongin ya. kayak gitu ya. Maksudnya kita bicara industri, di dalam industri itu ada yang untung ada yang rugi. Itu mah it's a fair game. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita bicara kesehatan secara global, ya harusnya sangat dibutuhkan sih. Cuma mungkin tergantikan aja. Kayak Hmm. dulu paling sederhana Indonesia pakai apa sih jamu? Iya, iya. Ya, jamu terus ini ada obat-obat serius nih. Ada obat generik, terus ada misalnya obat jantung yang harus betul pakai resep dokter misalnya. Nah kayak gitu. Kan banyak, sebenarnya industri kesehatan itu luas ya. Faktor-faktornya banyak lah pokoknya. Faktornya banyak. Saya Ini tidak ya. terlalu expert, nggak terlalu expert di situ, jadi nggak bisa bicara banyak. Tapi Hmm. overall kayak gitu. Nah ini kalau balik yang tadi ya, industri itu kan ada yang terdampak nih, belum beres nih. Nah beres dari industri, yang kedua itu dicek model bisnisnya. Ini jawab pertanyaan yang jauh sebelumnya ya, tentang UMKM. Tapi kalau bicara model bisnis, yang sekarang terdigitalisasi dengan baik itu lebih survive daripada yang tidak terdigitalisasi. Nah, ini menyambung dari pernyataan Kak Bayu barusan. Pemerintah juga memproyeksikan bahwasannya kontribusi e-commerce di Indonesia pada tahun ini bisa menembus 32 miliar dolar loh Kak, atau setara dengan 448 triliun dengan kurs saat ini. Dan diperkirakan akan mencapai 83 miliar dolar di tahun 2025. Berarti memang trennya menaik. Trennya itu naik kan ya. Iya. Ya secara tidak langsung proyeksi 2021 untuk e-commerce sendiri berarti positif kan Kak? Iya. Nah tentu aja. Tentu saja dunia digital itu positif karena gini basicnya. Tanpa COVID pun, waktu itu saya juga udah pernah nulis dan bikin analisis tentang ini. Tanpa COVID pun memang trennya
dunia digital di Indonesia dan semua bisnis yang terkait di dalamnya itu akan selalu naik hingga 2030 hingga ke depan-depannya. Ya. Dan itu peningkatannya tuh sangat tinggi dan sangat pesat. Sangat tinggi dan sangat pesat. COVID ini justru mempercepat transformasinya. Iya. Ini sangat mempercepat. Karena contohnya saya secara pribadi nih, saya udah tahu nih saya datanya seperti ini. Tapi untuk bisnis-bisnis yang kecil yang memang ini usaha keluarga, yaudah ini segini aja gitu. Kayak mati Pak. Wah harus go digital. Ya maksudnya jadinya kita terpaksa gerak cepat. Yang asalnya ya ini udah cukup lah bisnis yang ini, gini. Tapi kena semua nih, ya udah semua didigitalkan gitu. Digital. Ya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya udah move. Bisnis A move, B move, C move, D move gitu. Jadi memang banyak kan yang misalnya udah memahami tentang data ini, pengusaha-pengusaha. Tapi mereka kayak, oke belum saatnya deh, mungkin nanti tahun depan, tiba-tiba kena COVID. Nah itu Ya. menunda-nunda ya. Kami menunda-nunda. Karena saya secara pribadi dulu waktu dagang kerudung, dagang mukena di pasar, kan saya pernah jadi pedagang pasar nih. Iya. Salah satu reseller saya udah bilang, Pak udah Bapak ini aja, udah saatnya go digital perusahaan Bapak. Reseller saya, sampai brand saya ada yang bikin. Oh gitu, sampai segitu. Di internet. Oh? Dan di IG. Serius? Itu tapi bukan. Itu bukan brand saya. Terus gimana dong? Ya udah dia milik dia namanya. Iya. Kadang nggak diurus dulu waktu masih culut. Kan? Tapi itu memang itu oknumnya itu nggak kenal tapi mungkin aja pesaing di pasar mungkin atau salah satu pembeli di pasar baru mungkin. Nah dulu di pasar baru ya cukup oke lah kita dagangnya gitu. Itu serius kan? Serius. Itu kan itu namanya persaingan brand dan di dunia digital. Dan saya kan waktu itu cuma pedagang kecil. Jadi brand tuh nggak di branding dan nggak dilaporin ke haki, nggak punya hak atas brand, nggak hak cipta belum punya. Tapi itu bisa kemungkinan itu kebetulan sama nggak? Mungkin aja. Karena saya belum ngecek haki juga. Oh. Iya kan. Siapa tahu saya udah jalan lamat ya pas saya tanya, pas saya mau hak ciptakan, Pak brandnya mau ada yang punya Pak di kota lain lah. Oh iya sih benar. Iya kan, gitu. Iya. Tapi ya itulah gitu. Waktu itu reseller kita juga nggak ada yang bilang brand itu ada di online walaupun dia sering pesan. Makanya saya tenang-tenang, ternyata udah ada yang punya. Waktu itu kalau nggak salah katanya baru dibikin akunnya. Tapi ya udahlah. Ya udah. Ya. Tapi maksudnya ini go digital. Ini memang salah satu solusi paling cepat buat UMKM itu buat bisa lebih survive lah di masa. Paling cepat atau paling realistis? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Realistis karena mungkin banyak cara berjualan yang tidak bisa langsung ketemu kan. Iya benar. Dan cepat karena memang banyak solusi lain, tapi ini kayak solusi sapu jagat buat banyak bidang. Semua bidang sih. Hampir semua bidang. Kecuali bidang-bidang yang nggak bisa survive walaupun udah di online kan ya. Iya, itu lain cerita. Kayak pariwisata ke daerah tertentu yang dilarang karena COVID ini gimana? Mau dijual online juga tetap banyak bisa dapat. Ya itu sih udah ya tunggu sampai COVID ini mereda. Masih ada harapan tapi mungkin nanti. Iya.